Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita akan mulai dengan praktikum farmakokinetik sesi 3, yaitu menghitung area under the curve, ya, AUC bahasa Inggrisnya ya. Oke, hari ini jadi kita sudah tahu apa itu AUC ya, area under the curve. Waktu kuliah pertama dulu ya. Jadi AUC adalah suatu parameter yang berguna untuk mengukur kesempurnaan absorpsi suatu obat. Jadi ketersediaan obat ya, ini bioavailabilitas, ketersediaan obat di dalam tubuh kita dan juga jumlah paparan obat ya. Jadi ada obat misalnya gini, kalau yang AUC-nya makin besar ya, berarti makin banyak paparan obat dalam tubuh dia ya, AUC ini. Jadi AUC ini adalah luas area di bawah kurva ya. Jadi luas area di bawah kurva ini ya, kurva antara waktu dengan konsentrasi. Ya, jadi kalau konsentrasi makin tinggi, misalnya konsentrasi di sini nih tinggi nih ya. Nah, makin tinggi kan berarti luasnya makin banyak, ya kan? Kalau konsentrasi makin rendah, luasnya makin dikit. Ya, jadi luasnya konsentrasi ini untuk menghitung jumlah obat yang sudah terpapar, bukan jumlah obat pada saat itu, tapi jumlah obat yang sudah terpapar pada pasien selama dari awal hingga akhir. Ya, nah misalnya kalau saya bilang kalau saya cuman bilang ini kan, misalnya IUC, misalnya konsentrasi ya pada si kedua kan sini, ya konsentrasi pada si 4 kan sini, ya pada si 6 kan sini. Oke, kalian kelihatan nggak ini saya punya apa pointer ini ya. Jadi bergunanya AUC ini ya, kadang-kadang konsentrasi itu bisa aja rendah ya, tetapi dia lama. Nanti saya kasih ini ya, coba nantilah terakhir nanti saya akan kasih tahu di sebalik AUC ini apa sih, kenapa kita menghitung AUC ya. Jadi AUC ini dapat dipakai untuk bioavailabilitas yang sudah kita bagi Pak Ahmad dan kawan-kawan yang sudah belajar di semester lalu sama saya mengenai bioekivalen ya. Kita kan selalu pakai IUC ya. IUC juga dapat dipakai untuk mengukur clearance dengan rumus ini ya. Jadi kita tahu clearance bisa diukur dengan yang KI itu ya. Nah, cuman kalau kita nggak pakai KI itu, kita juga bisa pakai ini ya, terutama untuk obat-obat oral ya. Nah, sistem yang menggunakan AUC ini sering disebut model non-compartment ya, atau non-compartment model. Karena yang kamu tahu kayak KI semua itu adalah kompartemen satu kompartemen, dua kompartemen ya. Nah, ini adalah non-compartment. Nah, kalau setelah di administrasi oral, ya, jadi ini yang tadi ini adalah AUC kalau di administrasi secara IV, ya. Nah, kalau secara oral, maka bentuknya akan seperti ini, ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini yang kita sebut Cmax, ya kan, konsentrasi maksimum, ya. Dan ini nanti Cmin di sini ya. Dan kalau untuk oral obat itu harus diabsorpsi, ya, harus diabsorpsi. Jadi di sini kita sebut absorpsi phase, fase absorpsi, ya, karena obat itu harus diabsorpsi, ya. Nah, di sini nanti ada fase eliminasi ya, karena obat ini akan dieliminasikan ya. Nah, cuman sebenarnya yang terjadi pada sebenarnya obat itu diabsorpsi dan dieliminasi pada waktu yang bersamaan sebenarnya kan, karena nggak mungkin cuma diabsorpsi sampai habis baru eliminasi ya. Sebenarnya obat itu diabsorpsi, ada sedikit yang diabsorpsi, sedikit dikeluarkan, sedikit diabsorpsi, sedikit dikeluarkan ya. Cuman pada saat tertentu absorpsi sudah maksimal kan. Obat kan kalau
kita cuma minum obat sekali, jadi absorpsinya sudah maksimal, nggak bisa diabsorpsi lagi, udah nggak ada, ya. Kecuali kalau kita minum obat lain lagi, ada lagi absorpsi yang lain, ya. Nah, kemudian setelah di sini hanya eliminasi yang terjadi, oke. Nah, di sini kalau sudah 50% terbuang, ya. Nah, half life itu apa? Half life itu waktu paruh, ya, itu waktu yang diperlukan supaya konsentrasinya turun sampai setengah, ya. Contohnya kalau dia dari sini, ya, dari sini konsentrasinya turun setengah ke sini. Nah, inilah adalah half life-nya, yaitu dari, kalau di sini kan kalau kita proyeksikan ke sini waktunya kan sini, ya. Kalau ini kita proyeksikan ke sini waktunya di sini. Jadi di sini adalah waktu paruh, ya. Jadi yang penting sekarang untuk praktikum hari ini kita hanya untuk menghitung area di bawah kurva ini, ya, area di bawah kurva ini. Oke. Nah, nggak banyak kok ya. Nah, caranya yang sudah saya jelaskan pada uh, uh, kuliah pertama, tapi mungkin secara sekilas ya, kita nggak begitu ini apa. Jadi caranya ini dia kan adalah bentuk kurva, ya. Jadi cara yang manual adalah kita memotong kurva ini menjadi banyak trapezium. Ya, ini adalah bentuk trapezium. Ya, apa kalian ngikutin nggak? Ikutin, Pak. Iya, Pak. Ikutin ya, ya. Jadi ini area under the curve ini kita potong dia ya seperti kue, kalau kue kita potong-potong dia banyak ya menjadi trapezium kecil-kecil. Ya. Nah, kalau secara matematika pada waktu SD ya kan bagaimana cara mencari luas trapezium? Nah, luas trapezium adalah luas ini kan. Kalau ini trapezium ini kan bisa dipotong nih, dipotong ya kan. Luas segi 4 ini ditambah luas segitiga yang kecil. Itulah luas trapezium ya. Nah, sedangkan luas segi 4 adalah panjang dikali lebar ya kan. Panjang dikali lebar itu adalah luas segi 4 ditambah luas segitiga kan panjang dikali lebar ya dibagi 2 ya. Jadi panjang ini dikasih lebar ini dibagi 2 ya. Dikali dengan terus tambah, jadi ini loh trapezium ya. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung trapezium. Kalau kalian mau tahu caranya yang ini saya bilang ya. Jadi bentar ya. Saya buktikan dulu rumus ini. Tapi kan waktu SD udah pernah. Jadi dia ini sebenarnya adalah ya areanya adalah sama dengan ya yang segi 4 ini adalah C1 kalian masih kebaca nggak ini kalau segitu kecilnya? C1 dikali T ya. Ini C1 dikali T1 dikali T itu adalah luas segi 4 ini ya. Ditambah luas segitiga kecil itu adalah setengah kan. Oke, C1 C2 kurang C1 kurang C1 ya. Dalam kurung nih ya, jadi harus begini ya. Dalam kurung C2 kurang C1 dikali T ya dibagi 2 ya, tutup kurung. Ya. Kemudian kalau kita keluarkan dia, area sama dengan C1 kali T ya tambah
C2 kurang C1 kali T setengah. Berarti dalam kurungnya ini C2 T per 2 ya. Kurang C1 kali T per 2. Kurung. Jadi area adalah ini kan kalau C1 kali T ini bisa juga 2 C1 kali T per 2. Boleh nggak begini? Yang ini saya jadi T saya kali 2. 2 C1 kali T dibagi 2. Kan sama aja kan? Ya. Sekarang saya buka kurungnya sini. C2 kali T dibagi 2 dikurang C1 kali T dibagi 2 ya. Terus jadi area sama dengan, nah ini 2C1 T2 kan ini ada C1 T2 kan. Ya, jadi ini 2 dikurang 1 jadi 1 ya. C1 kali T dibagi 2 tambah C2 kali T dibagi 2 ya. Kemudian area adalah sama dengan T-nya kita keluarin, T dikeluarin ya. Jadi dalam kurung sekarang C1 tambah C2 C1 tambah C2 ya dibagi 2 kan T dibagi 2 ya. Nah, udah tutup kurung lagi. Nah, jadi inilah buktinya ya, buktinya ini ya adalah dengan ini sama kan? Ini ya dengan ini sama ya. Oke? Paham semua? Paham, Pak. Paham ya. Jadi sekali lagi kita ini adalah cara kita menghitung trapesium, luas trapesium ya. Nah, sekarang kurva ini kita sudah potong-potong dia menjadi banyak trapesium kecil-kecil ya. Nanti luas area ini dari sini sampai akhir ini ya adalah jumlah dari trapesium kecil-kecil ini. Ya, paham? Ya. Tapi di sini sebenarnya kurva ini dia nggak akan sampai 0, ya. Jadi kita nggak bisa menghitung yang sini. Luas yang di sini kita nggak bisa hitung karena dia nggak sampai 0. Jadi yang luas yang paling terakhir itu ya IUC ekstrapolasi, yaitu IUC yang paling akhir ya adalah caranya menghitung adalah konsentrasi yang terakhir dibagi dengan K. Ya, K itu adalah konstanta eliminasi. Ya, nah jadi secara teoritis ya AUC extrapolated adalah kecil yaitu kurang dari 20%. Ya, jadi yang ini nih sebenarnya kurang dari 20%, bisa kita ignore ya, bisa kita nggak hitung ya. Tapi kalau kita mau hitung, cara hitungnya adalah konsentrasi yang paling terakhir dibagi dengan K ya. Jadi untuk menghitung IUC ini kita perlukan konsentrasi, kita perlukan waktu, kita perlukan mencari K ya. Nah, sekarang kita apa ini kenapa begini? Nah, tugas kita hari ini adalah menghitung IUC dengan cara trapezium ya. Sebuah obat diberikan secara oral sebanyak 100 mg ya. Konsentrasi plasmanya diambil pada waktu-waktu tertentu dari 0 hingga 24 jam. Hitunglah IUC dengan cara trapezium menggunakan bantuan Excel ya. Jadi ini adalah datanya dari 0 sampai 24 jam ya.
diambil jam-jam tertentu. Nah, ini adalah konsentrasinya, ya, konsentrasinya. Oke. Nah, ini tugas kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya juga mau kasih tahu kalian kegunaannya ya, ini ya. Coba kalian kalau lihat nih, ya. Kegunaannya nanti contoh saya tambahkan dulu ya ini. Kalau misalnya saya gambarkan ini apa suatu kalian kelihatan nggak apa yang saya gambar ini? Kelihatan, Pak. Ya, kalau misalnya saya gambarkan ini, ya, ada suatu obat nih, dia menghasilkan seperti ini. Menghasilkan EUC seperti ini ya. Ya, seperti ini misalnya ada IUC seperti ini ya. Kemudian saya ada lagi IUC seperti ini contohnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah garis yang di tengah ini adalah konsentrasi efektif, ya. Nah, kalau umpamanya kedua kurva ini ya mempunyai IUC yang sama, ya nilai IUC yang sama. Nah, antara obat A dengan obat B, ya, mana yang mempunyai konsentrasi paling tinggi? Yang B, yang kedua ya, yang B ini konsentrasinya tinggi sekali ya. Nah, tapi mana yang mempunyai IUC yang di atas konsentrasi maksimal lebih lama? Yang A, Pak. Yang A, ya. Yang A meskipun dia sama ini, yang A mempunyai IUC di atas konsentrasi maksimal lebih lama, ya. Nah, jadi kita bisa bilang kemungkinan A ini lebih efektif. Ya, meskipun secara konsentrasi maksimal ini yang B lebih tinggi, ya. Tapi kalau kita yang diperlukan kan di atas konsentrasi maksimal, konsentrasi efektif, ya. Jadi sedangkan yang B ini karena dia konsentrasinya tinggi sekali bisa terjadi toksisitas, ya. Jadi inilah perlunya kita menghitung IUC, ya. Jadi tidak selalu konsentrasi tinggi itu bagus, ya, karena kebanyakan obat kita memerlukan IUC
yaitu konsentrasi ya, yang di atas konsentrasi efektif ya. Nah, itu bisa kita bandingkan kalau kita menghitung IUC. Ya, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, udah ya, ngerti ini. Jadi kita sekarang mulai dengan kita ini ya, mulai menghitung. Ya. Jadi kalian sudah download ini, sudah download yang Excel saya ini yang saya kasih tadi, lembar kerjanya. Udah, Pak. Udah ya? Udah. Kalau yang punya komputer kita buka ya. Buka. Kalian jadi kayak gini bukan begitu dibuka? Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, tolong kalian lebih interaktif supaya saya tahu kalau kalian ngikutin atau nggak ngikutin ya. Oke, sekarang langkah pertama kita nggak mau kotorin ini, nggak mau kotorin yang ini. Jadi kita gimana caranya? Klik kanan, di bawah sheet ini kita klik kanan, terus move or copy, ya kan? Terus kita tulis move to the end ya. Jadi kita udah buat satu create a copy. Klik ini create a copy ya. Terus kita oke. Jadi nanti ada ini kan sheet yang baru kan. Nah, sheet baru ini kita bisa rename. Rename dia jadi sheet 2 misalnya kan. Misalnya ya sheet 2. Oke. Ya, sudah sini? Sudah? Belum, Pak. Move-nya di mana, Pak? Klik kanan. Pak. Hah? Kok punya saya nggak mau yang kayak kemarin itu ya? Ini kan kita kan tadi sheet 1 ini, terus kita klik kanan di bawahnya itu, klik kanan, kan di sini ada move or copy. Ya kan, udah belum Pak Ahmad? Belum, Pak. Ini loh, di bawah sini, di bawah halaman itu di bawahnya ada sheet 1. Terus kita klik kanan, terus ada move or copy, ya. Yang lain ngikutin nggak? Terus di sini ada move to the end. Kamu pilih move to the end. Terus yang di bawahnya sekali ada create a copy. Terus kamu klik di sini, create a copy. Punya saya nggak mau diklik kanan, Pak. Pas kemarin mau sih. Iya, coba lagi. Kadang-kadang emang gitu komputer. Kalau kamu kliknya ini apa nggak tepat di intinya. Coba kamu harus tepat dulu di situnya. Iya, Pak. Mesti sabar ya sama komputer. Ya. Dia punya jiwa juga. Nggak main-main. Oke, yang lain gimana? Galuh, baru bangun ya Galuh? Selamat pagi. Tadi di jalan, Pak. Oh, jalan. Kamu ngapain kerja hari ini? Iya, masuk, Pak. Masuk Jadi ya? bisa ngikutin, Pak. Oh, iya. Yang lain gimana? Rere, Tita? Mira, Din? Iksan ngikutin nggak Iksan? Novita? Iya Pak, udah Pak. Udah ya? Taman udah ya? Udah, Pak. Udah ya? Udah berhasil kita ciptakan ini, terus kita rename. Kamu bisa rename dia. Nggak rename pun nggak apa-apa ya. Ya, rename. Jadi sekarang kita lakukan di sheet 2 yang tadi kita ciptakan. Ya, semua sudah oke belum? Udah, Pak. Udah ya? Udah Pak. Nah, kalian ingatkan kita harus menghitung trapesium. Jadi kita harus membuat kurva, ya. Masih ingat cara membuat kurva? Kita highlight ini, highlight dua-dua ini, di highlight apa? Di blok ya kamu bilang ya, di highlight ini dua-dua ini. Ya, kamu klik agak lama ya, terus kamu blok dia sampai dua-dua ini ya. Sudah? Terus kamu pergi ke insert, terus kamu pergi ke chart, ya ke chart. Kemudian kamu kan ada lihat ini kan scatter, pilih yang scatter, ya. Terus oke, klik oke. Nanti chart ini sudah ada, ya.
Berhasil? Scatternya yang mana itu, Pak? Kamu sudah ke insert chart belum? Udah, itu kan ada 5 macam tuh di Uh-uh. scatternya. Scatternya yang mana? Yang smooth ada nggak yang smooth? Smooth line. Oh iya. Nah, soalnya apa kalau Excel-nya Microsoft-nya versinya lain mungkin lain ya. Kalau saya punya nggak ada kayak gitu, dia langsung ada. Ya nggak apa-apa sih. Nanti kamu bisa ciptain sendiri. Kamu udah jadi kayak gini belum? Lihat nggak screen saya? Udah, Pak. Udah ya. Terus kamu letakkan dia ke tempat yang agak bagus, ya, yang kayak di sini agak jauh dikit lah di sampingnya, ya. Oke? Yang lain-lain gimana? Udah, Pak. Bisa, Pak. Ya, tolong kasih feedback ya, jadi saya bisa maju ya. Oke. Yang masih ada yang ketinggalan nggak? Udah, Pak. Udah ya. Nah, sekarang kita copy ini. Yang ini, dua-duanya ini kita copy ya. Copy, klik. Karena ini sebagai tempat kerja kita ya, kita copy dia ke sini, agak ke bawah aja nggak apa-apa ya, kayak ke sini ya. Jadi copy dari sini aja, copy time CP ini copy ya, kita copy, terus kita agak ke bawah sini aja nggak apa-apa ya, agak ke bawah sini ya, terus kita paste. Sudah ada belum? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, sekarang kita tulis di sini. Saya hapus aja deh ini. Ya, apa? Saya tulis di sini adalah di sampingnya di D sini aja ya, sampingnya sini ya. Kita akan mau menghitung ini apa sini antara kalau kita mau trapesium kan, ingat nggak tadi rumus trapesiumnya ya? Rumus trapesiumnya adalah average CP ya, luas kita trapesiumnya itu ya, trapesium luas ya, area tadi apa sama dengan apa? 1,1 ya, luas 1,1 itu yaitu tadi C1 dalam kurung kan, dalam kurung C1 tambah C2 ya, dibagi 2 dikali T. Ini bukan rumusnya tadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, iya C1 tambah C2 ya dikali T ya. Jadi T ini adalah delta ya sebenarnya ya. T ini adalah sebenarnya delta T. Delta T artinya antara T1 dengan T2 ya. Jadi C1 itu jadi yang ini nih C1 tambah C2 dibagi 2 ya. Ini disebut rata-rata ya, average. Saya kasih nama average ya. Average CP ya, average CP. Oke? Yang ini ya, C1 tambah C2 dibagi 2 ya. Jadi yang misalnya kita harus ini nih sini ya, harus kita adalah antara C1 C2 yaitu kan ini 0,38 tambah 0 dibagi 2. Ngerti nggak? Ngikutin nggak? Ya. Kalau dia di sini, dia itu antara, kalau dia di sini, di antara sini. 0,6 tambah 0,38 dibagi 2.
ya. Kamu bisa bikin secara manual dengan kalkulator, kamu bikin terus kamu isi ini bisa, ya, diisi di sini, ya, nggak masalah. Cuman Excel kan bisa nolong kita pakai rumus, ya. Jadi rumusnya adalah kita formula, nggak usah formula nggak apa-apa deh, ya. Insert aja, insert. Sebenarnya formula juga bisa ya. Ya udah formula aja. Kamu kasih formula, ya, auto sum average. Coba average sudah belum? Sudah belum? Udah, Pak. Nah, udah kita ini antara sini 0,1 sama 2 sini, ya. Nah, terus kita klik enter aja. Hasilnya apa? 0,2 kan? Kok time salah ya. Maaf, ulang lagi ya. Average. Nah, kita average, ulang lagi ya. Average antara mana? Antara C1 ini kan, C sini sama C sini, ya. Nah, B32 sama B33. Ya. Terus kita enter. Oke, 0,19 ada kan? Ada Ya, nggak? ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Nah, sekarang yang lain-lainnya kan sama, ya. Tinggal kita kasih ini, kita shred ke bawah sini. Ya. Dapat? Sama yang paling terakhir 0,215. Dapat nggak? Sampai sini dapat nggak sampai sini? Ya Pak, udah Pak. Dapat, Udah ya? Pak. Nah, Pak. dapat ya. Nah, jadi ini kita pakai rumusan average. Kalau kita nggak pakai rumusan, berarti kita harus dikali-kali dibagi 2, ya. Nah, sekarang kita tentukan beda time-nya ini ya. Time-nya ini perbedaan time. Jadi kita itu beda waktunya ya. Beda waktulah kita beda waktu. Beda waktu. Ya udah. Atau apa ya? Waktulah ya. Waktu. Kalau waktunya itu adalah mana? Ini kan time ini kan 0,4 kurang 0. Ya, ini 0,8 kurang 0,4 gitu ya. Ya, 1 kurang 0,2 ya. 1,6 kurang 1. Bisa manual nggak? Bisa manual ya. Tapi kalau kita nggak mau manual, kita pakai auto sum apa? Waktu kita ciptain sendiri lah. Ya, bisa ciptain sendiri nggak? Sama dengan T berapa? Ini A33 kurang A32, betul nggak? Kita enter ya, 0,4, betul kan? 0,4 kurang 0 kan 0,4, betul ya? Betul, Pak. Ya, gampang aja kok ini. Jadi kita tarik lagi ke bawah sampai sini. Nah, sampai 12. Ada nggak 12 kamu lihat ya? Jadi 24 kurang 12 kan 12 ya. 12 kurang 10 kan 2. 8 kurang 10 kurang 8 kan 2. 8 kurang 4 kan 4. Ini perbedaan waktu ya. Yang kita mau menghitung trapesium kecil ini ya. Trapesium kecil ini T ini adalah beda waktu ya, beda waktunya ya. Jadi kalau kamu mau beda waktu boleh tulis beda waktu. Kamu tahu matematika beda itu kan apa? Beda itu adalah simbolnya adalah gini kan, delta ya. Ya. Tahu kan? Delta T kan? Ya. Nah, kalau kamu mau tulis ini boleh juga waktu atau dalam kurung delta T. Kamu tahu nggak delta di mana? Di insert simbol, cari simbolnya ada delta ya. Nah, di sini ya delta T. Oke. Nah, ini ya waktunya atau delta T-nya ya. Nah, sekarang luas apa? Luas ini dikali ini. Ya, kan tadi kan sudah ini
rumusnya ini. Rumusnya adalah C1 tambah C2 per 2 yang ini tadi average tadi ya, average tadi dikali dengan delta T ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal bikin lagi ini kali ini. Nah, itu apa? Kita ke formula. Terus auto formula apa? Kalau yang dikali apa? Dikali itu apa? Nggak usah lah, kita ciptain sendiri aja ya. Sama dengan apa? B 33 B itu apa? Ya kan, bukan B. Aduh, sorry. Ini sini ya. Ini apa ini? D 32 dikali E32 ya. D32 kali itu apa? Kali itu bintang ya. Kalau di Excel ya, kali itu bintang dikali E32. Ya, ngikutin nggak? Hasilnya adalah 0,0 apa? Kalau kurang tadi apa, Pak? Kurang. Yang tadi yang waktu. Waktu mana yang ini? Yang waktu ini ya. Waktu ini kan saya ciptain sendiri kan. Sama dengan kamu klik sama dengan aja. Terus kan dia yang dikurang tuh di sini kan. Kurang kan di sini dari A kan. Yang time ini kan A. Jadi A33 dikurang A32. Ya, kita hasilnya ini nanti. Kamu enter hasilnya ini. Tadi siapa yang tanya? Pak Ahmad ya? Iya, Pak. Ya, tadi soalnya saya nggak kelihatan mukanya. Jadi begini terus kamu nanti udah dapat 0,4 terus kamu seret ke bawah terus dapat ini semua. Ya. Nah, sekarang kita dapat ini kita dapat luas ya, luas area ya, luas areanya sudah kita dapatkan ini, terus kita seret ke bawah dapat begini ya. Sudah belum? Sudah, Belum, Pak. Ada yang ketinggalan nggak? Hah? Tunggu, Pak. Yang mana yang mau diulang? Luas area, Pak. Nah, luas area ini kan ini dikali ini, sini dikali ini, ya. Jadi caranya kita buat satu formula sama dengan kamu ketik aja di sini, kamu ke sini, ya. Ini kan baru nih. Kamu ketik aja begini, ya. Ketik begini sama dengan, ya. Terus kamu kan dia di sini di mana D kan, ya. Jadi D32 kali, kalau kali itu adalah bintang dikali ya E32 ya. Nah, lihat nggak kamu ada biru ada merah kan? Terus enter. Nah, nanti hasilnya begini 0,0076 ya. Terus habis itu kamu tarik aja ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ya. Ngerti? Paham? Ada lagi yang ketinggalan nggak? Pak, itu emang nggak nyampe bawah ya, Pak? Yang 24 menit ke 24-nya nggak ya, Pak? Nggak, soalnya kan ini kan sebenarnya adalah kurang. Dari atas kurang bawah, atas kurang bawah, atas kurang bawah. Jadi kamu sampai 24 kurang 12 itu yang ini hasilnya. Ngerti? Kalau kamu sampai ke 24 nanti hasilnya jadi minus loh. Ya kan? Iya, Pak. Ya, kalau kita ke 24 itu nanti hasilnya jadi minus. Ya, karena kan dia udah 0. Di sini kan sudah 0, nggak ada apa-apa. Ya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, udah sudah semua? Sudah, Pak. Ya, udah. Sekarang kita udah dapat luas area nih, ya. Tapi yang terakhir belum. Terakhir itu harus apa? Ada apa? Ingat nggak? Ada K, ya. Jadi yang tadi itu ya, area terakhir. Area terakhir kamu masih ingat terakhir sama dengan apa? Rumusnya adalah si terakhir, ya,
Jadi konsentrasi terakhir dibagi K. Ya, jadi kamu harus cari K. Konsentrasi terakhir kan ada ini 0,11 itu konsentrasi terakhir. Ya, nah kita harus mencari K sekarang. Nah, masih ingat cara mencari K nggak? Yang minggu lalu. Ya, cara mencari K kan kita harus mengelonkan dia ya. Jadi K itu kita melihat dari rumus linear, ingat nggak? Ya, cara yang paling gampang itu kita menghitung ln ya. Jadi kita akan sekarang copy ini. Coba kalian ikutin cara saya ya. Kan kita mau konsentrasi terakhir K. K-nya itu yang di sini ya, yang di sini. Jadi kita perlukan yang terakhir-terakhir aja K-nya. Ya. Yaitu kita, karena kalau kita lihat di sini garis lurus yang ada di sini ya, garis lurusnya ada di sini. Jadi kita ambil yang terakhir aja, 3 yang terakhir ya. Begini, kamu highlight 3 yang terakhir. Boleh? Sudah? Sudah belum? Ya, udah Pak. Udah, Pak. Ya, naik ke ini, ke data ini ya. Kamu ambil 3 yang terakhir, kamu klik kanan. Klik kanan ya. Kemudian kamu copy ya, terus taruh dia di sini. Taruh dia di mana? Agak di sinilah. Di sini ya. Kan ini di sini terakhir ya, di sini ya, di I. Kamu lihat di I, taruh dia di sini. I sama J. Ini kamu highlight I sama J ya. Kamu paste-nya paste 1 2 3 ya. Paste. Sudah belum? Sudah? Jadi dia ada 10 0,34 ini ya. Kamu bisa kasih lagi dari sini time ya, di sini adalah CP ya. Dan di sini kita harus mencari ln CP ya. Ln CP. Halo, ngikutin nggak? Iya Pak, ngikutin Pak. Ya, tolong kasih ini kasih feedback supaya saya nggak ngomong sendiri gitu ya. Yang lain bagaimana nih yang lain? Fani, Novita, Mira? Iya, Pak. Ikutin nggak? Ngikutin, Pak. Rere, yang lainnya mana itu? Ya. Soalnya kalau saya kalau kalian nggak bisa ini nanti kalau ulangan saya nggak mau ini lagi ya, kayak semester lalu itu saya terlalu baik banget ya. Nanti kalau kalian lulus sebagai apoteker tapi yang ini nggak bisa ngitung juga susah nih ya. Nggak ada nilai tambahnya nanti apoteker dengan asisten apoteker. Kalau ini kan asisten pasti nggak bisa, kalau apoteker harus bisa ya. Nah, Iya, Pak. ini ln CP ini kamu memakai di sini kamu sudah ciptakan ini ln CP ya. Terus kursornya kamu kesiniin ya. Coba kasih feedback kalau saya bilang iya atau enggak, iya gitu. Jadi saya bisa lanjut ya. Terus Ya, Pak. kamu kasih formula di sini, formula ya, klik di formula. Terus auto sum sini kamu turunkan ya. Terus kamu cari more function ya. Terus di situ ada ln. Sudah ketemu belum? Udah, Pak. ln ya, kayak minggu lalu punya ln ya. Terus kamu sudah oke ya. Kemudian dia akan tanya yang mana ya. Nah, kamu pergi ke CP dia, ke CP yaitu 0,34 ya. Yaitu J41 kalau di kamu saya nggak tahu ya. Terus kamu klik oke, terus dapat nih min 1,078. Ada nggak? Iya, ada Pak. Ya. Terus kamu tarik ke bawah dapat segini ya. Jadi sekarang kita ada ln CP dari 3 konsentrasi terakhir. Ya, jadi min 1,078, min 1,13, min 2,20 itu adalah ln CP dari yang terakhir. Ya.
Nah, sekarang kita harus memplotkan antara ln CP dengan CP ini. Ya. Nah, sekarang caranya yaitu kita kan kalau kita memplotkan itu yang paling gampang adalah kita membuat dia dari apa side by side gitu ya, bersebelahan ya. Jadi kita ini ya kita copy ya, copy dia. Kemudian kita masukkan dia di sini. Nah, kalau kita copy sekarang nih, harus hati-hati ya. Kita paste-nya itu harus paste 1, 2, 3. Kamu lihat gak kursor saya? Paste 1, 2, 3. Ya. Kemudian kita copy yang ln CP ini. Ya, copy. Oke. Terus kita ke sini nih. Ya, kita harus paste 1, 2, 3. Ya, paste-nya paste 1, 2, 3. Berarti dia hanya paste value-nya aja. Ya, value-nya aja. Jangan kalau kita nggak paste 1, 2, 3 nanti semua akan berubah karena dia ya akan menciptakan formula baru. Ya, nanti semua berubah. Ngerti nggak? Nah, sekarang saya udah letakkan dia time dan ln CP-nya ya di sebelah menyebelah. Ya, di sebelah menyebelah. Tunggu ya, saya mau cas laptop saya dulu. Oke. Ya, sekarang kita bikin grafik ya. Grafik antara waktu dengan ln CP ya. Jadi kita highlight dia, kemudian kita highlight dia, terus kita bikin insert, terus chart ya, terus kita masuk ke ini ya. Pilih yang scatter ya, pilih scatter. Oke. Pilih scatter. Scatter with smooth line ya. Oke, kita pilih scatter with smooth line ya. Jadi hasilnya kan ini, saya pindahkan dia. Tunggu. Saya pindahkan dia ke sini, ke sebelahnya. Kalian lihat nggak ini? Lihat nggak? Iya, Pak. Lihat, Pak. Ya. Jadi dia ini adalah grafik antara ln ya dengan chart ini. Ya, masih ingat nggak? Ini nanti kalau kita mau turunkan dia, ini kan dia 0125-nya itu ada di sini di atas ya, karena dia ngikuti 0. Padahal kita kan semua negatif ya. Jadi kita klik kanan di sini ya, terus klik kanan, terus kita format mayor grid line ya. Kemudian kita lihat sini format mayor ini kan. Klik di sini ya. Format axis, terus axis value ya kita kasih minus 0,5. Minus 2,5 ya. Terus kita enter ya. Nanti axis C-nya berubah jadi begini. Sudah belum? Belum, Pak. Ya, ini loh Pak Ahmad ya. Jadi yang tadi itu kamu sudah ada chart ini belum?
Udah. Ya, terus yang di aksis Y, aksis Y-nya kamu highlight ya, blok aksis Y-nya itu, terus kamu klik kanan, di situ ada format aksis ya. Nah, di format aksis, kemudian di sini ada aksis value ya. Kemudian kamu kasih minus 2,5 karena paling bawah minus 2,5 ya. Terus kamu enter, nanti dia akan seperti ini catnya ya. Jadi lebih gampang dilihatnya ya. Yang lain sudah? Iksan, Sudah, Pak. Iksan, kalau Galuh Sudah, kamu Pak. lagi kerja ya Galuh ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, yang hanya dengarkan, kamu ngerti nggak yang lain yang hanya dengarkan? AF dan yang lain-lainnya, karena nggak punya laptop ya. Oke, terus kamu sekarang highlight di sini, highlight di sini di kurvanya, di highlight ya. Sudah belum highlight kurva? Sudah. Udah, terus kamu klik kanan, terus kan ada add timeline. Ya, add timeline. Ada nggak add timeline? Trend line, sorry, add trend line. Kok nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Pak Ahmad ya? Ya, nggak berubah, Pak. Nah, gini Pak Ahmad, kursornya kamu kasih ke kurva ini. Pas di kurvanya. Nanti titik-titiknya jadi bunga. Lihat nggak? Sudah? Udah belum, Pak? Yang itu, Pak, yang aksis value-nya nggak bisa berubah, Pak. Oh, aksis value. Itu nggak apa-apa lah. Itu nggak gitu penting kok. Itu cuman karena kamu bingung aja kan, itu aksis value-nya di 0, di atas. Sedangkan data kita kan semua di bawah, di minus. Jadi kalau bagus kita pindahkan dia ke bawah. Jadi kamu udah ikutin saya langkah-langkah saya belum? Udah, Pak. Caranya itu kamu klik di klik sini loh ya, kursornya ditaruh di aksis Y. Ya. Iya. Terus dia kan jadi kayak ada kotak gitu kan, ada kotak gitu ya. Terus kamu klik kanan. Kamu klik kanan, terus di situ kan ada format aksis. Udah muncul belum format aksisnya? Format. Iya. Nah, di situ kan ada aksis value kan. Yang di sini di format aksis itu kan ada kotak-kotak tuh banyak kan. Ada horizontal axis crosses. Lihat, baca nggak? Horizontal axis crosses. Nah, di situ ada axis value. Udah. Nah, kamu kasih ketik dari situ minus 2,5. 2,5. Minus 2,5. Terus enter. Udah gitu enter. Di sini adanya pilihannya close, Pak. Hah? Di bawah. Close. Habis axis value itu di bawahnya di enter nggak bisa, adanya close doang. Bisa ditulis nggak minus 2,5? Bisa nggak? Minus 2,5 bisa? Udah, Pak. Udah, terus enter aja pakai komputer tuh enter gitu. Nggak usah pakai buttonnya dia, pakai button komputer kita, di enter, di klik gitu, bisa nggak? Enggak, Pak. Tetap Enggak, nggak berubah. Enggak loh, tadi kan axis value-nya itu kan ada kan? Udah ketik belum? Minus 2,5. Udah, axis value minus 2,5. Axis value kan. Terus itu di keyboard komputernya, keyboard komputer. Terus kamu pilih enter, kamu klik gitu. Enter. Di keyboard laptopnya itu kamu enter plug gitu, nanti dia berubah sendiri. Bisa nggak? Nggak berubah, Pak. Hah? Nggak berubah. Format.
Yang berubah sih sebenarnya cuma itu, ininya jadi ke bawah, 0,5 skalanya jadi ke bawah, dia tadi kan di atas, jadi dia ke bawah, nggak apa-apa sih itu, nggak masalah. Ya udah nggak apa-apa Pak Ahmad, itu nggak masalah sebenarnya, nggak itu nggak penting ya itu ya, itu nggak masalah. Oke, yang lain coba, yang sekarang gini Pak Ahmad, fokuskan ke sini, yang trend line ini ada nggak kurva yang kayak gini? Ada Pak. Nah itu kita klik di sini ya, dekat kurva itu klik kiri ya, Iya. klik kiri, nanti keluar dia kayak ada bintang-bintang itu, ada nggak? Iya ada Pak. Nah terus kita klik kanan, nah di situ ada add trend line. Iya. Ya, terus kita pilih add trend line itu, ya dipilih di situ. Nah lihat nggak ada linear kan, linear. Ya yang minggu lalu saya ngajarin kan, kita lihat mana yang paling cocok dengan dia. Ya, kalau kamu lihat logaritma cocok nggak? Nggak cocok kan? Polinomial juga nggak cocok ya. Jadi yang paling cocok tuh linear, betul nggak? Iya Pak. Ya linear. Terus kita ke bawah di situ ada display equation on chart ya. Terus diisi di situ, dipilih ya display equation on chart, terus dipilih kan. Udah? Kalau Udah, Pak. udah ditutup, ini ditutup. Jadi sekarang kita ada equation-nya, udah ada equation-nya ya. Nah, equation-nya itu kecil banget kan. Kamu ke copy aja dulu, copy ya, copy dia. Terus klik copy ya, copy dulu, di highlight, terus Ctrl C, copy lo ya, Ctrl C ya. Terus kita masukkan dia di sini ya, masukkan dia di sini, kita paste dia. Ya, udah paste. Terus karena ini dia ada di tengah-tengah dan kecil ya, saya kasih dia besar dikit 16 ya. Nah, saya kasih dia ke pinggir jadi kelihatan. Kamu kelihatan nggak ini yang saya kasih ini? Y sama dengan minus 0,084835 X minus 0,1944. Ya, ingat nggak? Nah, kalau saya balik ya, Y adalah sama dengan, kalau saya balik nih ya, rumus ini saya balik ya, dia menjadi Y kenapa ini begini? Nah, kalau saya balik dia ya, dia akan menjadi Y sama dengan, kalau saya balik nih ya, Y sama dengan min 0,1944 min 0,0835 X, ya kan? Ya. Kalau saya balik sama aja kan? Ya. Kalau saya balik ini min 0,144 min 0,0835 X ya. Jadi kita tahu bahwa rumusan dari kinetika order 1 kan ln apa? Ln CT sama dengan ln C0 ya, atau ln C2 ya sama dengan ln C1 ln C1 minus KT ya. Ingat nggak? Ini adalah rumus ajaib kita yang harus kita selalu ingat ya. Ln C2 sama dengan ln C1 minus KT ya. Jadi sebenarnya K ini adalah, kalau kita lihat dari sini ya, K ini adalah sama dengan berapa? 0,0835 ya. Atau kalau kita ambil, kalau K itu selalu kita ambil 3 aja di belakang koma ya. 0,084 ya. Jadi rumus satuannya adalah per jam ya, per jam ya, per jam. Oke. Jadi kita sudah dapatkan K-nya yaitu 0,084 per jam ya. Jadi kita sudah dapat K-nya. Sekarang yang kita kembalikan lagi ke sini. Kembalikan ke sini ya.
Yaitu kita sekarang sudah sampai sini, kita mencari di sini ya. Kamu kasih kursor di sini ya, mencari nilai AUC. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. AUC dari waktu 0 sampai waktu 24. Ya kan 1 hari nih ya, dari 0 sampai 24. Oke. Nah, terus kamu Punya saya hasilnya beda, Pak. Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya minus 0,018 X plus 0,5143. Kok bisa? Siapa ini ya, Pak? Siapa ini yang ngomong? Saya Pak Ahmad, Pak. Ahmad ya. Udah betul nggak tadi ya kamu ininya? Kan highlight tadi, kan highlight. Betul nggak ininya caranya tadi? Sudah kasih trend line tadi kan? Ya. Terus kan trend line-nya kan linear. Kamu harus linear trend line-nya. Udah linear, Bun. Jangan nggak linear. Ya. Terus display equation on chart itu. Ya, nanti akan keluar seperti ini. Sudah belum? Udah, Pak, tapi hasilnya tetap segitu. Yang lain bagaimana yang lain? Iksan? Siapa sih Saya yang sama, Pak. sama dengan apa? Dengan saya atau Sama dengan? hasilnya iya sama Bapak. Iya, ya. Yang lain gimana yang lain? Sama, Pak. Minus 0,0833. Iya. Kan kita minus, tapi minus KT. Jadi yang ini adalah nilai K ya. Jadi nilai K-nya adalah 0,084 ya, karena saya bulatkan ya 0,0835 jadi 0,084 ya. Oke, Pak Ahmad nggak apa-apa, Pak Ahmad perhatikan aja dulu, nanti kita bisa pelan-pelan dibuat lagi ya. Oke, jadi kita sekarang udah dapat K ya, udah sampai tahap terakhir nih kita ya. Jadi sekarang saya bilang AUC dari 0 sampai 24 ya, dari waktu 0 sampai waktu 24 ya, 24 jam ya. Jadi saya highlight dia 0 sampai 24 ya. Terus saya kasih dia ke bawah ya, ke font, terus ke subscript ya. Nah, jadi AUC 0 sampai 24 ya. Nah, caranya menghitung apa? Caranya menghitung AUC itu yaitu adalah jumlah dari semua daerah ini kan, jumlah dari sini sampai sini ya, dijumlahkan. Oke. Nah, caranya yaitu kita pakai formula. Formulanya itu klik di auto sum, di sum. Formulanya kan sum, kalau jumlah kan sum ya, jumlah antara mana? Antara sini ya sampai sini. Ya. Nah, terus kita klik enter. Nah, hasilnya 8,25. Lihat nggak? Yang lain yang ngikutin coba, yang nggak ngikutin aku nggak tahu deh. Nggak ada yang nggak jawab apa-apa. Ulangin, Pak. Kan tadi kan saya kan mau cari AUC dari 0 sampai 24. Ya, ini AUC dari 0 sampai 24 ya. Jadi saya adalah hanya menambahkan dari luas daerah ini sampai ke dari 0 sampai ke 24 jam. Ya. Caranya yaitu saya klik di sini, di mana-mana lah, tapi di sebelah sini aja ya. Terus saya formula, saya klik formula, terus auto sum di situ, terus saya pilih yang sum, ya, pilih yang sum, ya. Jadi umpamanya saya di sini ya, saya begini, saya pilih yang sum, kemudian saya highlight sini, luas daerah sini, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, dia akan, saya enter, dia akan keluar 8,245. Ya. Yang lain dapat nggak? Udah, Pak. Dapat, Pak. Dapat ya. Udah, Ya, Pak. kasih saya ini feedback, kalau nggak saya nggak tahu kalian udah belum ya. Nah, sekarang ini tidak dapat sampai di sini. Tapi kan yang terakhir ini AUC yang terakhir ya, AUC terakhir yaitu AUC
dari 24 sampai tak berhingga. Tak berhingga itu ada di sini matematikanya ya. Ada di insert, terus simbol. Ya, kamu cari di simbol ini. Cari di simbol, ya, cari di simbol Greek and Coptic. Kamu bisa nggak lihat di sini subset Greek and Coptic, ya. Nah di situ ada delta. Sorry kok delta. Tak berhingga. Tak berhingga itu dia ada di, kamu cari di tunggu ya, number form, mathematical operator, coba mathematical operator, tapi cari di mathematical operator, ya, sudah belum? Nah, kamu akan lihat sini ada delta dan sebagainya, di situ ada tak berhingga, ya, tak berhingga. Jadi kamu insert aja, insert, ya. Oke, jadi kamu sekarang ada IUC 24 sampai tak berhingga. 24 sampai tak berhingganya kamu highlight, ya, kamu masuk ke home, ke font, terus kamu pilih subscribe. Nah, jadi nanti dia ke bawah, ya. Nah, ini. Jadi IUC ini ingat apa rumusnya? Rumus IUC tak berhingga, ya, IUC terakhir ya, rumus IUC dari terakhir, ya. Yang tak berhingga itu yang terakhir ya, sama dengan apa rumusnya? Ingat nggak tadi dibilang ya, yaitu rumusnya adalah C yang terakhir, C terakhir, C last ya, C last itu C terakhir ya, C terakhir dibagi dengan K ya, C last dibagi dengan K ya. Nah, C last itu mana C last? C last kita yang mana? C kita yang terakhir mana? Itu kan 0,11 ya, Iksan? Iya, Pak. 0,11 itu ya, itu terakhir 0,11 kan ya. Dibagi dengan berapa? 0,084, Pak. Ya, jangan di sini deh ya, jangan di sini ya. Saya pindahkan. Kita cari di sini aja coba. Sini ya. Jadi AUC ini saya copy aja di sini. Saya copy di sini. AUC saya terakhir adalah ya 0,11 dibagi 0,084. Coba kalian hitung. Hitung pakai kalkulator. 0,11 dibagi 0,084. 1,31 bukan? Iya, Pak. 1,31. Ya, 1,31 ya. Sudah? Sudah dihitung? Sekarang IUC total ya. IUC totalnya berapa jadinya? Tinggal tambahin ya, 8,25 ditambah 1,31 ya. Ya, caranya yaitu kita formula lagi, kita sum aja ya, sum antara ini di drag sini, terus kita enter. 9,56 ya, betul nggak? Iya. Ya. Nah, sudah selesai tugas kita pas hampir jam 10. Ya. Jadi IUC total kita ya, IUC total adalah 9,56. Ya. Apa sih IUC itu satuannya? Apa satuan IUC ya? Coba kita lihat ke atas. Satuan IUC itu apa? Miligram per kali waktu ya, miligram per jam per liter. Nah, tunggu ya. Miligram satuannya ini ya. Miligram kali jam ya per liter ya. Oke, karena dia miligram per liter.
kali jam, miligram per kali jam per liter. Ini dia punya ini ya. Saya highlight dulu dia. Kasih dia agak ini dikit. Ya. Oke. Saya save ya. Saya delete yang ini. Oke, saya delete ini. Sudah, saya save yang ini ya. Sudah selesai praktikum kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Tadi kalau itunya salah di mananya, Pak? Kok itunya beda? Y. Atau Pak Ahmad mau tunjukin saya share screen? Pak Ahmad share screen bisa nggak? Tunggu ya, saya stop share saya punya dulu screen. Oke, yang ini nanti saya akan kirim ke kalian. Saya masukkan ke e-learning ya. Terus saya akan kasih kalian satu set lagi latihan ya, yang kalian harus kumpulkan ya. Kalian harus kumpulkan sebagai laporan. Jadi sekarang ada laporan 2 nih ya, yang minggu lalu sama yang ini ya. Yang ini jangan jadi laporan, ini kan udah kita buat sama-sama, nggak aci dong ya. Nah, saya akan kasih satu set lagi yang baru untuk menghitung IUC-nya dan kalian bikin laporan ya. Caranya kalian harus ciptakan Excel baru ya, ciptakan Excel baru dan buat di Excel itu ya. Oke, sekarang saya stop share screen. Pak Ahmad silakan share screen Pak Ahmad, coba. Bentar, Pak. Kalau ada yang nggak ngerti silakan tanya ya. Kalau Iksan udah ngerti ya San? Iya Pak. Ya Bisa, nanti Pak. Iksan udah ngerti saya rasa. Yang lain kalau nggak ngerti kalian boleh tanya Iksan juga ya. Telepon aja dia. Ya Iksan nggak apa-apa ya jadi asisten saya kan? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kan kamu sekarang kerjanya lagi santai. Iya. Nanti saya traktir deh kamu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya Iksan. Nah, saya rekamannya saya stop dulu di sini jadi saya sekarang bisa kasih tahu Pak Ahmad apa yang kurang ya.